Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi di kelas matematika untuk pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang teori himpunan. Outline dari pertemuan yang ketiga ini adalah teori himpunan, notasi, cara penulisan himpunan, dan diagram Venn. Kita mulai dari teori himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Maksudnya di sini dikatakan himpunan jika objek-objeknya itu mempunyai definisi yang jelas. Maksudnya tidak relatif ya. Contohnya seperti ini. Himpunan binatang berkaki 4. Nah, itu jelas objek-objek yang ada dalam himpunan itu adalah semua binatang yang berkaki 4. Atau contoh himpunan lainnya, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Himpunan siswa yang gemar bermain gitar. Nah, itu termasuk dalam himpunan. Karena terdiri dari objek-objek yang jelas ya, yang dapat didefinisikan secara jelas. Berbeda dengan contoh seperti ini ya, yang dikatakan bukan himpunan. Contohnya adalah himpunan siswa yang pandai, himpunan mobil mewah, himpunan warna yang indah. Nah, contoh-contoh ini bukan merupakan himpunan, karena pengelompokannya itu tidak didefinisikan secara jelas. Karena pandai, mewah, indah, itu merupakan kata sifat yang tidak dapat diukur secara jelas ya. Nah, jadi bukan termasuk ke dalam himpunan. Nah, kemudian kita lihat notasi ya, notasi penulisan simbol-simbol ya dari himpunan. Notasi dan simbol-simbol baku yang digunakan dalam penulisan himpunan itu yang pertama, himpunan dinyatakan dengan huruf besar dan menggunakan simbol kurung kurawal seperti ini. Contoh, himpunan A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3 dan seterusnya tutup kurung kurawal. Kemudian yang kedua, penulisan himpunan itu adalah anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Contoh, himpunan A sama dengan kurung kurawal buka A, B, C, X, Y, tutup kurung kurawal. Nah, kemudian dalam himpunan itu kita akan menemukan notasi seperti ini. Ini namakan dengan elemen ya. Elemen yang artinya adalah notasi yang menyatakan anggota himpunan. Contoh, himpunan A 1, 2, dan 3. Maka 1 itu adalah anggota himpunan A. Sedangkan 4 misalkan ya itu bukan anggota himpunan A. Nah, jadi yang bukan anggota himpunan itu dinotasikan seperti ini. Elemen coret. Jadi elemen itu adalah notasi atau simbol untuk anggota himpunan. Sedangkan elemen coret itu adalah bukan anotasi yang bukan anggota himpunan. Nah, kemudian kita lihat contoh lainnya lagi. Contoh A, himpunan A itu anggotanya adalah himpunannya adalah 1, 2, dan 3. Maka 4 bukan anggota himpunan A. Nah, ini ada contoh dari elemen coret ya. 4 bukan anggota himpunan A. Kemudian kita lihat notasi berikutnya ada seperti ini. Ini dinamakan disebut sebagai notasi himpunan bagian. Contohnya B, himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A. Seperti itu. Himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A. Kemudian kita lihat simbol-simbol baku ya. Simbol-simbol baku dalam membuat anggota himpunan, suatu himpunan. Yang pertama itu ada simbol P. P ini adalah simbol untuk anggota himpunan bilangan bulat positif. Sedangkan N ini adalah simbol untuk anggota himpunan bilangan natural. Z itu anggota himpunan untuk bilangan bulat. Q itu anggota himpunan untuk bilangan rasional, dengan C adalah anggota himpunan untuk bilangan kompleks. Nah, kemudian kita lihat cara untuk penulisan himpunan ya,
atau menyatakan himpunan, itu ada 3 cara ya untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama adalah dengan cara enumerasi. Enumerasi ini artinya adalah dengan menyebutkan anggotanya, menyebutkan anggota-anggotanya. Contoh, himpunan A itu ada 1, 2, dan 3. Himpunan B itu ada 1, 3, 5, dan 7. Jadi di situ langsung disebutkan anggotanya siapa saja. Nah, yang kedua, cara menuliskan himpunan itu adalah dengan menuliskan sifat-sifat anggotanya, mendeskripsikan sifat-sifat anggotanya. Contoh A itu adalah bilangan himpunan A itu terdiri dari bilangan asli yang kurang dari 4. Himpunan B itu terdiri dari bilangan ganjil yang kurang dari 8. Nah, itu contoh dari penulisan himpunan dengan mendeskripsikan sifat-sifat anggotanya. Kemudian yang ketiga, itu penulisan himpunan dengan menuliskannya dengan notasi. Notasi ini itu kita menggunakan X ya. X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, himpunan A X di mana X kurang dari 4. X ini adalah bilangan asli. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat diagram Venn. Nah, diagram Venn ini adalah diagram yang berbentuk kotak ya, seperti ini, persegi, yang di dalamnya ada lingkaran atau himpunan. Nah, diagram Venn itu selain di dalamnya ada himpunan-himpunan, itu juga ada semesta ya di dalamnya, semesta atau U. U atau semesta ini adalah angka atau anggota yang ada di dalam diagram Venn. Jadi tidak hanya di dalam himpunan ya, tapi yang di luar himpunan itu dinamakan dengan semesta atau U. Contohnya, misalkan semestanya atau U-nya adalah angka 1 sampai 8. Jadi dapat ditulis S adalah 1,2 Nah, kemudian anggota himpunan B itu ada 2, 5, 6, dan 8. Sedangkan anggota himpunan A ada 1, 2, 3, dan 5. Nah, 7 dan 4 ini termasuk ke dalam semesta ya, tapi di luar dari himpunan A dan himpunan B. Jadi arti semesta itu adalah jumlah semua anggota yang ada di dalam diagram Venn. Kemudian kita lihat dalam diagram Venn ya, itu kita mengenal ada istilah namanya kardinalitas. Kardinalitas itu artinya adalah jumlah elemen yang ada di dalam suatu himpunan. Contoh himpunan A, arti kardinal atau jumlah elemen yang ada dari himpunan A. Nah, untuk notasi kardinal ini itu seperti ini, dinotasikan seperti ini, NA atau NA, seperti ini. Contoh B, himpunan B, X di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Ini adalah menuliskan himpunan dengan cara mendeskripsikan sifatnya ya, sifat anggotanya. Atau B, langsung kita tuliskan anggotanya 2, 3, 5, sampai 19. Nah, maka dapat dikatakan kardinal dari himpunan B itu adalah, atau jumlah dari anggota himpunan B itu adalah 8. Nah, kita bisa hitung semua di sini ada berapa? Ada 8. Jadi kardinal dari B adalah 8. Atau contoh yang kedua, himpunan T itu terdiri dari kucing, huruf A, paku, Amir, dan angka 10. Nah, maka bisa dikatakan kardinal dari himpunan T sama dengan 5. Jadi ini artinya jumlah anggota yang ada di dalam T itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dalam diagram Venn juga ada namanya himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu artinya himpunan dengan kardinal sama dengan 0, atau tidak ada anggota dalam himpunan tersebut, atau sebut juga dengan null set ya. Nah, notasi untuk himpunan kosong seperti ini, kurung kurawal kosong, atau seperti ini, bulat garis. Contohnya, himpunan E sama dengan X di mana X kecil dari X. Maka bisa dikatakan kardinal dari himpunan E itu adalah 0. Nah, seperti itu.
Nah, baiklah sampai di sini dulu untuk teori himpunan. Kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya masih tentang teori himpunan lanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.